Salam, salam jumpa kembali dalam program Suara Kebenaran Gemit Klasis Kota Kupang Timur. Saya Pendeta Januarita Bulanbaun dari Jemaat Gemit Lahiroi Tofa. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Injil Matius pasal 11 ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-30. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang dan bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kasih setiamu yang besar dalam kehidupan kami orang percaya, sehingga Tuhan mengizinkan kami anak-anakmu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan Yesus, Engkau berikanlah kami anak-anak-Mu kekuatan hikmat serta Roh-Mu yang kudus. Kuasailah hati dan kehidupan kami, sehingga firman yang sebentar akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama boleh menjadi berkat dan memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan kami orang percaya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini yang terambil di dalam kitab Injil Matius pasal 11 ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan kepadanya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian bunyi firman Tuhan. Shalom, Bapak Mama Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tema renungan kita, ajakan Sang Juru Selamat. Di dalam kehidupan kita orang percaya, ada banyak waktu yang kita pakai untuk terus berjuang, untuk memperbaiki hidup menjadi yang lebih baik. Oleh karena itu, terkadang kita merasa tubuh kita ini letih dan lesu, karena ada punya beban-beban perjuangan hidup yang begitu berat. Hal yang membuat kita lesu adalah karena begitu banyak aktivitas kehidupan kita, baik dalam melakukan pekerjaan maupun pelayanan. Karena ada banyak tuntutan-tuntutan keluarga yang perlu kita penuhi dalam hidup ini. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita terkadang kita bekerja tanpa kita beristirahat. Karena yang ada dalam pikiran kita harus bekerja untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam hidup ini. Oleh karena itu, karena rutinitas pekerjaan yang begitu berat, maka kita lelah, kita letih dan lesu. Dan terkadang kita mengambil keputusan untuk refreshing sejenak, untuk melepaskan lelah dan keletihan kita. Tetapi terkadang setelah selesai kita refreshing,
dan kita kembali dalam tugas dan pekerjaan, kita merasa bahwa tubuh kita masih terus di dalam kelelahan. Apakah hidup ini harus dijalani terus-menerus dengan ritme seperti itu? Hal ini tentu sangat membuat kita orang percaya bosan. Oleh karena itu, terkadang kita memulihkan keletihan dan kelesuhan kita dengan mengambil keputusan untuk refreshing yang lebih membutuhkan waktu yang panjang. Kita keluar bersama-sama dengan keluarga kita untuk mendapatkan jalan keluar yang terbaik atau melepaskan keletihan itu. Firman Tuhan kita pada saat ini mengajak kita dengan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Apa yang kita inginkan yaitu kelegaan dalam hidup ini. Ketika kita merenungkan dengan iman percaya kita merasa bahwa Tuhan menyediakan semua itu dengan cara yang begitu sempurna. Di mana kita tidak perlu membayar dengan harga yang mahal untuk mendapatkan keletihan atau kelegaan dalam hidup ini. Kita cukup dengan menyerahkan diri yang total dalam iman kepada Yesus Kristus. Ini adalah hal yang sangat luar biasa yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya. Walaupun kelegaan yang ditawarkan Yesus itu gratis, namun tidak semua orang bisa memperolehnya. Hal ini disebabkan karena tidak semua orang serius mempercayakan hidup dan masa depannya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam firman Tuhan mengajak kita, atau undangan Yesus, "Marilah kepadaku," ditujukan kepada semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah lelah dan lesu, di mana semua orang mengalami yang namanya kelelahan dan keletihan. Letih lesu dan berbeban berat yang kita alami bukan saja karena persoalan hidup yang berat, tetapi juga karena beban dosa masa lalu atau masa kini, di mana Yesus sangat memberikan kekuatan bagi kita, di mana Tuhan mau membebaskan kita dari semua beban yang tidak dapat kita atasi. Tuhan memberikan kedamaian dan sukacita yang tak ternilai harganya, di mana Roh Kudus memberi semangat dan menuntun kita dalam menjalani kehidupan yang penuh kedamaian dan sukacita itu. Dengan demikian, segala cobaan, persoalan hidup yang melelahkan dapat kita tanggung bersama dengan Kristus. Dalam kekuatan Roh Kudus akan memberikan dan memampukan kita untuk keluar dari berbagai pergumulan yang berat itu. Oleh karena itu Tuhan Yesus memulai mengajak kita dengan sebuah ucapan syukur kepada Bapa. Di sini bersyukur melukiskan sebuah pengakuan yang harus terlahir dari dalam hati kita yang paling dalam. Sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan atas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita. Untuk itu mari berdasarkan pada Tuhan dalam rasa syukur senantiasa. Kita harus terus membuka hati dan kehidupan kita kepadanya. Rasa syukur itu merupakan pintu yang terbuka bagi setiap orang percaya dan memungkinkan kita menikmati anugerah dan berkat-berkat Tuhan dalam hidup ini secara luar biasa. Marilah kepadaku, ini adalah ajakan Yesus yang menggetarkan hati kita sekalian. Karena ajakan ini
menawarkan sebuah jaminan yang pasti bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan ketenangan bagi jiwa kita adalah dengan datang kepada Yesus. Nama Yesus adalah menara yang kuat yang dapat memberi kelegaan dan penghiburan bagi setiap orang percaya. Karena dengan nama Yesus memberi kelegaan bagi jiwa-jiwa yang letih, dan dengan iman kepadanya untuk mendapatkan kelegaan itu. Bapak, Mama, Saudara-saudara, bagi kita yang berbeban berat, Yesus mengajak untuk yang pertama, jangan ragu datang kepadanya. Jangan ragu memohon pertolongan dan kekuatan kepadanya. Dalam seluruh keberadaan kehidupan kita, Yesus akan mempersiapkan bagi kita jalan keluar yang terbaik. Yang kedua, datang dan belajarlah pada Yesus untuk mengenal kehendak Allah dalam segala beban hidup yang kita alami. Dengan mengenal kehendak Allah dengan baik, kita tidak akan membiarkan kehendak diri kita dihancurkan oleh beban kehidupan. Beban kehidupan bahkan kita menjadi kesempatan bagi kita untuk dapat selalu bertumbuh dalam kehendak Tuhan. Yang ketiga, datanglah dan belajarlah dari Yesus untuk memikul kuk yang Dia pasangkan pada kita. Secara metaforis, kuk melukiskan takluknya seorang pribadi kepada orang lain. Memikul kuk Kristus berarti kita menempatkan diri sebagai hambanya dan tunduk di bawah segala perintah dan peraturan-peraturannya. Kita tidak mungkin menjadi manusia yang sepenuhnya bebas dari beban kehidupan. Namun, ketika kita mengalami beban hidup dan memandangnya dengan kacamata iman, kita akan merasakan beban hidup dengan cara yang berbeda. Dalam Yesus, beban hidup kita yang berat akan tergantikan dengan beban yang ringan. Beban hidup memang masih tetap ada, tetapi beban itu menjadi ringan karena Kristus memberi kelegaan atas beban berat hidup kita. Kuk juga berbicara tentang kesusahan dan kesulitan hidup. Untuk itu kita diberi kesempatan untuk bekerja sebagai usaha, mengusir kesusahan dan kesulitan hidup itu. Karena itu mari bekerja dengan setia dan rajin serta patut pada ketentuan. Kerja yang berlaku dalam dunia, kerja dan dalam iman kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus selalu membantu kita untuk bekerja dan Roh Kudus akan menolong kita sehingga hasil karya kita selalu memuliakan namanya. Bapak, Mama, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Yesus beban hidup tidak lagi berat tapi semakin menjadi ringan. Karena itu datanglah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Belajarlah kepadanya agar menjadi lembut dan rendah hati. Matikanlah segala kemunafikan, segala kesombongan, dan hawa nafsu dalam diri kita. Agar kita menjadi serupa dengan Kristus dan memperoleh ketenangan dan kelegaan yang kita rindukan. Capek, lelah, dan letih lesu membuat kita butuh refreshing atau juga berlibur. Tetapi itu bukan solusi yang tepat untuk mengusir kelelahan dan kelesuan selamanya. Solusi tepat untuk itu adalah datang kepada Yesus. Penuhi ajakannya, maka kita akan memperoleh ketenangan hidup. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi hidup kami.
Untuk kami anak-anak-Mu pakai dalam memecahkan berbagai persoalan-persoalan kehidupan kami. Ketika kami bekerja, maupun ketika kami melakukan seluruh tugas dan pelayanan kami. Karena kami tahu bahwa ketika kami hidup di dalam Tuhan, dan kami memohon pertolongan kepada Tuhan, untuk memberikan kekuatan bagi kita untuk menyelesaikan seluruh pergumulan kehidupan kami, maka pergumulan kami boleh terselesaikan oleh karena kasih dan penyertaan-Mu. Inilah doa dan harapan kami Bapa. Datang dan terimalah doa kami serta berkatilah kami anak-anak-Mu. Karena kami panjatkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami orang percaya. Kami menyerahkan doa kami kepada Bapa di sorga. Amin. Salam.